Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-6 daripada kita Risalah fi Ilmil Mantiq ini. Setelah kita menyelesaikan kemarin pertemuan yang lalu tentang dalalatul mutabaqah wal iltizam wa tadammun, sekarang kita akan masuk tentang nisbatul lafadz ila madlulihi. Sudah saya jelaskan di pertemuan yang sebelum ini bahwasanya ada yang namanya lafadz, ada yang namanya makna, dan makna itu ada dua, ada kuli ataupun juz'i. Sekarang kita nak tengok hubungan antara lafadz dan makna itu ada berapa ya? Ini macam-macamnya ada berapa? Maknanya dalalah sendiri macamnya itu ada berapa? Selain daripada kita tengok daripada mutabaqah wa tadammun wal iltizam, ada pembagian lain antara nisbah, lafadz dan makna. Di sini ada berapa? Ada 5. Ini penting sekali hatta di dalam di dalam diskusi-diskusi yang ada di dalam usul fikih. Diskusi-diskusi di dalam kitab-kitab fikih pun hal-hal semacam ini dipakai, cuma kita jarang aplikasi di dalam pengajian-pengajian kita. Padahal menggunakan istilah-istilah ini saya kira sangat penting sekali, apalagi makna-maknanya juga sangat penting sekali. Dan walaupun aplikasinya dalam conversation kita jarang, akan tetapi makna ini ada, apalagi dalam kitab-kitab fikih ala thariqatil mutakalimin. Hal-hal semacam ini akan mabthusah maknanya tersebar di mana-mana pun ada. Saya akan jelaskan satu persatu. Wa nuhawil an natafahamahu, yani syai'an fa syai'an. Bismillah. Dan ini penting sekali. Hatta Syekh Bilal di dalam Hasyiah Bilalnya pun mengatakan bahwasanya taksim 5 ini termasuk taksim yang paling penting ya. Termasuk taksim paling penting yang ada di dalam lafadz ya. Dan saya pun sering guna ketika saya mengajar kitab-kitab ilmu kalam yang sedikit tinggi. Hal-hal semacam ini saya gunakan macam istilah untuk bercakap ya nih. Karena tanpa kita memahami istilah-istilah ini nak jelaskan ilmu kalam susah sekali. Karena apa ya? Ya memang ma'ani ilmu kalam banyak sekali yang diambil daripada mantik memang. Bismillah. Langsung saja kita mulai. Ilakam tanqasimu nisbatul lafadz ila madlulihi tanqasimu ila khamsati aqsam tawatu'un wa takhalufun wa ishtirakun wa taradufun wa tashkik. Dibilang lafadz ke maknanya, nisbatul lafadz ila maknanya itu terbagi menjadi berapa? Dibilang terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah tawatu', yang kedua adalah takhaluf, kemudian ishtirak, kemudian taraduf, dan kemudian apa? Tashkik. Apa itu hubungannya ya Habib? Maksudnya apa saja makna kelima ini? Syekh Yasin akan menjelaskan makna satu persatu daripada 5 hal tersebut. Yang pertama adalah at-tawatu'. Ini sering saya guna ini tawatu'. Bukan hanya ini, 5 ini sering saya guna di dalam cakap-cakap dengan murid-murid saya yang khas. Biasanya saya guna istilah-istilah ini untuk conversation. So, kalau Anda benar-benar ingin paham mantik, jadikan semua istilah ini cara untuk Anda cakap. Kalau Anda gunakan semua istilah ini cara untuk Anda cakap, mungkin 2-3 bulan tuh mantik tuh akan Anda pahami benar-benar. So, dulu ketika saya di Jordan, saya tinggal dengan budak-budak yang belajar mantik dan ilmu kalam hari-hari selama lebih daripada 3 tahun. Hari-hari kami menggunakan istilah-istilah ini untuk untuk cakap. Karena itu mantik itu kami cepat memahami. Kenapa? Karena hari-hari kami guna mantik. Ketika bercakap, ketika apa, akhirnya mungkin tak paham di kelas, kita boleh paham di rumah. Jadi, menurut saya, belajar itu bukan hanya di dalam kelas saja. Akan tetapi, belajar itu Anda praktikalkan semua ilmu yang Anda dapat di kelas dan Anda jadikan lifestyle Anda. Kalau Anda boleh sampai derajat itu, tak lama pun belajar, tak
Tak payah sampai 20 tahun, 30 tahun, tak payah 5-4 tahun aja sudah boleh tampak sangat hasilnya. Kenapa? Karena Anda 24 jam dengan ilmu, bukan hanya ketika di kelas saja. Wallahu a'lam. Oke, yang pertama adalah at-tawatu. Adalah apa? At-tawatu. Apa itu at-tawatu? Bismillah. Huwa an yakuna lafdu wal makna muttahidaini kal insan binisbah ila afrodi madlulihi fa innahu muttahidul makna fi kullin minha. Apa itu tawatu? An yakuna, yakni lafat dan maknanya, bukan hanya lafat dan maknanya, lafat dan afrod maknanya. So, tengok ya, lafat ada lafat, ya, saya katakan lafat dan makna ada lafat, kemudian al makna, kemudian di sini ada afrodnya atau masodiknya. Antara lafat makna afrodnya ini ada banyak lah. Antara afrodnya mempunyai makna yang sama. Contohnya apa? Di sini kalau maknanya itu, di sini lafadznya al insan, maknanya al hayawan natik. Afrodnya siapa? Zaid, Bakar, Amr, Fatih. Ini semua adalah afrod daripada apa? Al hayawan natik. Bismillah. Lafadznya insan, maknanya hayawan natik, afrodnya Zaid, Bakar, Amr, dan Fatih, dan banyak sekali. Ini hanya 4 contoh saja. Anda kalau tengok Zaid, Bakar, Amr, wa Fatih, semuanya itu mempunyai makna hayawan natik dengan level yang sama. Anda tidak bisa mengatakan Zaidun lebih hayawan natik daripada Bakrun. Bakrun lebih hayawan natik daripada Amrun. Amrun lebih, tidak bisa seperti itu. Semuanya manusia dengan level yang sama. Karena itu ketika Anda melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa sabdanya mengatakan al insanu sawasiyah ka asnanil musyud. Bilang manusia itu sama seperti sikat. Kalau Anda menyisir rambut itu seperti sikat rambut sama. Dari perspektif apa? Semuanya apa? Hayawan natik. Kalau ada pun Zaidun lebih afdol daripada Bakrun, lebih afdol daripada Amrun, bukan dari perspektif kemanusiaannya, tapi dari perspektif perkara yang lain. Apa itu? Ketakwaannya. Takwa bukan manusia, bukan manusia, karena ada manusia yang tidak bertakwa. Maknanya ketakwaan sesuatu yang lebih daripada seseorang itu manusia. Dari perspektif manusia tidak ada beza, tidak ada tidak ada beza. Ini namanya apa? At-tawatu. Maknanya tawatu adalah afrod daripada makna mempunyai berkongsi terhadap makna yang sama dalam satu level. Hati-hati ya, at-tawatu ini dinamakan juga di dalam usul fikih, namanya tawatu al-mushtarak al-maknawi. Al-mushtarak apa? Maknawi. Ini adalah berkongsi makna. Kenapa berkongsi makna? Karena Zaid, Bakar, wa Amr, walaupun mereka berbeza-beza lafadz dan maknanya, akan tetapi semuanya berkongsi satu makna yang sama, dan makna yang sama itu semuanya satu level di dalam semua afrodnya. So, namanya tawatu atau mustarak maknawi. Jayyid jiddan. Kal insan binisbah ila afrodihi. Suf al insan, tadi insan binisbah ila afrodihi. Ila afrodi madlulihi fa innahu muttahidul makna fi kullin minha. Sama maknanya muttahid. Semua Zaid hayawan natik, Bakrun hayawan natik. Yang kedua, ma huwa takhaluf? At-takhaluf huwa an la yakuna lafdu wal makna muttahidaini. Adapun takhaluf, kalau tawatu kan lafadznya satu, afrodnya banyak, dan semua afrod ini berkongsi satu makna. At-takhaluf tak macam itu. Ini saya hapus. At-takhaluf dua lafadz, dua makna, afrodnya tidak ada yang sama. Suf, tengok. At-takhaluf an la yakuna lafadz wal makna muttahidain. Contohnya at-takhaluf ya. Ini at-takhaluf. Contohnya apa? Al-insan. Yang pertama. Dan yang kedua, al-faros.
Insan dan faros dua lafadz yang berbeza. Maknanya pun juga berbeza. Yang mana al-insan ini maknanya hayawan natik. Faros maknanya al-hayawan as-sohil. Sof, tengok. Satunya hayawan natik, satunya hayawan sohil. Lafadznya beza, maknanya juga beza. Begitu pula afrodnya juga beza. Sof, maknanya tidak ada satupun masodik daripada manusia, afrod daripada manusia, dia adalah afrod daripada kuda. Tidak ada. Tidak ada. Inilah yang namanya apa? Takholuf. Kadangkala dikatakan juga mutabayinan. Mutakholifan juga namanya mutabayinan. Huwa an la yakuna lafdu wal makna muttahidan. Lafadznya dan maknanya tidak sama. Seperti insan wal faros. Afrod daripada insan tidak bisa Anda katakan dia itu faros. Contohnya afrod daripada insan itu Zaidun. Anda tidak boleh mengatakan Zaidun farosun. Tidak boleh. Oke. Ada afrodul faros. Ada siapa? Ada afrodul faros. Siapa namanya faros ya? Ada keledainya Nabi namanya Ya'fur. Kuda kita beri nama Ya'fur, contoh saja. Ada kuda namanya Ya'fur. Anda tidak boleh mengatakan Ya'fur insan. Tidak boleh. Berbeza kalau Zaid. Zaid Anda boleh katakan Zaidun insan. Amrun insan. Bakrun insan. Kenapa? Karena tiga ini semuanya adalah masodik dan afrod daripada insan. Tapi afrod daripada faros Anda tidak bisa katakan insan. So, tengok. Ini namanya apa? Mutakholifan. Maknanya lafadznya berbeza, maknanya berbeza, dan tidak ada satu afrodnya pun yang yasduk ala maknal akhor. Itu namanya apa? At-takholuf. Yang ketiga, apa itu? Al-ishtirak. Al-ishtirak. Apa itu ishtirak? Huwa an yakuna lafdu muttahidan wal makna mutakatsiran. Yang namanya ishtirak itu lafadznya satu tapi maknanya banyak. Ini saya hapus. Ya Allah. Hari ini penat sangat. Apa itu ishtirak? Lafadznya satu. Al-ishtirak. Lafadznya satu tapi maknanya banyak. Contohnya apa? Kadzah apa namanya? Wa huwa an yakuna lafdu muttahidan wal makna mutakatsiran kal ain. Maknanya apa? Al ain. Anda kena paham ya? Anda kalau belajar filsafat bahasa, bahasa itu dipakai untuk saling berkomunikasi, untuk communicate. Selama dia berkomunikasi, maksud daripada bahasa itu berkomunikasi, maknanya bahasa itu akan menjelaskan. Karena berkomunikasi tanpa jelas tidak akan bisa untuk berkomunikasi. Maknanya harus jelas. Maknanya maksud hakiki daripada bahasa itu adalah bahasa itu jelas agar bisa dipakai untuk berkomunikasi. Nah, ishtirak ini tidak bisa dipakai untuk berkomunikasi. Karena itu, Anda kalau tengok di hakikat daripada bahasa, sikit sekali alfat ishtirak. Macam mana suf al-ain? Apa makna al-ain itu? Mata bisa mempunyai beberapa makna. Satunya al-ain al-basirah. Ini mata namanya ain. Oke. Yang kedua al-jariyah. Mata air. Al-jariyah yang mengalir. Air yang mengalir adalah mata air. Yang ketiga az-zahab wal fiddah. Emas dan perak di dalam bahasa maknanya juga apa namanya? Lafadznya juga ain. Maknanya ain bisa Anda katakan sebagai az-zahab wal fiddah. Nomor 4, ain al-jasus. Mata-mata spy. Namanya juga apa? Ain. Nomor 5, al-ain asyams. Apa dibilang al-mudiah. Yang bersinar. Biasanya ini namanya apa? Matahari. Lah, kata-kata ain ini bisa maknanya salah satu daripada 5 ini. Yang mana? Ya wallahu a'lam. Yang mana? Cuma Anda kalau nak mengetahui ain ini maknanya yang mana, harus ada indikasi eksternal
atau di dalam konteks yang menentukan makna mana daripada makna yang diinginkan di dalam kata-kata tersebut. Lah, karena ain itu tidak jelas maknanya 5 ini yang mana, karena itu yang namanya istirok, lughah tak suka. Karena itu kalau Anda tengok di kitab-kitab lughah atau yang power-power macam kitab Maqayisul Lughah Ibnu Faris, saya sering menukil itu daripada saya punya tesis, saya pasti ada kitab Maqayisul Lughah li Ibnu Faris itu. Beliau ketika memaknai sebuah lafadz, beliau akan mengembalikan lafadz itu ke satu makna. Yang lain daripada makna itu adalah masodik daripada makna tersebut. Kalau Anda tengok makna dzulum, Anda tengok apa itu dzulum? Berdosa. Ini tak. Makna dzulum adalah mujawazatul had. Mujawazatul had, melebihi batas. Nanti beberapa tafsir mengatakan ad-dzulum huwa al-kufur. Ad-dzulum huwa al-kidhib. Ad-dzulum huwa as-sariqah. Semuanya ini adalah masodik daripada satu makna yang umum, yaitu mujawazatul had. Kenapa? Karena biasanya satu lafadz maknanya satu. Jarang ada satu lafadz mempunyai 5 makna semacam ini, jarang sekali. Kenapa? Karena kalau ada lafadz mempunyai 5 makna, ini ketika kita cakap kita tidak tahu menginginkan daripada makna ini diinginkan yang mana. Akhirnya ketika kita tidak mengetahui makna mana yang diinginkan, akhirnya perkataan kita tidak bisa jelas, dan itu adalah bertentangan dengan hakikat filsafat diadakannya bahasa untuk communicate, dan communicate kena jelas. Sedangkan ini tak jelas. Itulah yang namanya apa? Istirok. Karena itu lafdul mustarok sikit sekali. Di antaranya ini al-ain. Al-ain. Nanti ada yang mengatakan al-qur'u. Ada yang mengatakan qur'u ini al-haid wal tuhur. Tak banyak, lafdzul itu tak banyak. Rata-rata lafadz itu mempunyai makna satu yang asing. Kalaupun ada makna-makna yang lain, itu hanya masodik daripada apa? Daripada makna yang lebih umum. Wallahu alam. Ma huwal istiraq wa an yakuna lafdu muttahidan wal makna mutakatsiran kal ain. Fa inna lafdhuha wahid wa maknahu mutakatsir kadzahabi wal fiddah wal basirah wal jasus. Seperti ain, maknanya bisa jadi adzhab wal fiddah, bisa jadi maknanya apa? Al-basirah, mata ini, basirah ini. Kadangkala apa? Al-jasus ini, al-jasus, spy. Waqad yusamma istirakan lafdiyan. Al-istiraq ini namanya apa? Mustarak lafdi. Berbeza dengan tawatuk. Yang tawatuk itu mustarak apa? Maknawi. Waqad yusamma istirakan lafdiyan lil ihtiraz anil istirak maknawi wa huwa, dan dinamakan juga lafdul mustarak itu dengan makna mustarak lafdi, maknanya lafadznya saja yang sama tapi maknanya berbeza, agar tidak sama dengan macam lain daripada mustarak, namanya mustarak maknawi, atau lebih kita kenal dengan nama apa? At-tawatuk. Apa itu mustarak maknawi? Wa huwa an yattahidal lafdu wal makna ma'an. Sekiranya lafadz dan maknanya itu satu, lakin maknahu sodikun ala afrodin katsinakan, tapi maknanya itu mempunyai masodik yang banyak, macam insan, maknanya satu, masodiknya banyak, dan semua masodik itu berkongsi satu makna yang umum, yang tidak ada perbezaan antara semua masodiknya, semuanya dalam satu level, seperti yang saya jelaskan di awal-awal. Kal insan wal ain bi'tibari sidqihi ala aini zaidin. Begitu pula kalau ain juga dikatakan dia itu mutawatik kalau Anda amik satu misdaknya saja, satu maknanya. Ain dengan makna basirah, dengan makna mata, setiap mata akan dikatakan mata. Al-basirah ada ainu zaidin, ainu amrin, ainu bakrin. Semua ainu zaidin, ainu bakrin, ainu amrin, semuanya itu akan mempunyai makna satu level, semuanya apa? Basirah. Semuanya apa? Basirah. Tapi kalau Anda ambil semua maknanya tidak tanpa Anda secara spesifik, itu namanya mustarok. Mustarok adalah satu lafadz yang mempunyai banyak makna, tapi tidak ada makna yang secara spesifik dipakai. Tidak ada. Kecuali Anda menggunakan indikasi eksternal atau internal untuk menentukan mana makna 5 ini yang dipakai daripada kalimat mustarok tersebut. Karena itu
kalimat mustarok diperlukan qarinah muayyinah. Kalimat majaz diperlukan qarinah sharifah. Wallahu a'lam. Bismillah. Ala afrodin katsirin kal insan wal ain bi'tibari sidqihi ala zain aini zaidin wa bakrin wa ghairihima min afrodil insan masalan. Ma huwa taraduf. Lah ini taraduf ini mudah. Dia sinonim. Apa itu? Kalau mustarok lafadznya satu maknanya banyak, taraduf kebalikannya. Apa itu taraduf? Taraduf itu lafadznya banyak, maknanya apa? Maknanya satu. Taraduf adalah lafadznya banyak, maknanya satu. Contohnya apa? Ini mudah, ini semua orang masih pahami, sinonim. Contohnya apa? Huwa taraduf an yakuna lafdu mutakatsiran wal makna muttahidan. Lafadznya banyak tapi maknanya satu, seperti al-insan wal basyar. Sama. Cuma manusia dan basyar itu sama. Cuma yang terus loh Habib, kalau memang dia itu sama, kenapa lafadznya berbeza? Ditengok daripada perspektif berbeza. Tetap insan itu hayawan natik, basyar juga hayawan natik. Yang berbeza adalah Anda menamakan hayawan natik itu basyar karena dia itu badil basyaroh. Maknanya kulitnya itu tampak. Berbeza ada hewan-hewan yang lain macam kera, macam ayam, itu kan kulitnya tak tampak, ditutupi oleh bulu. Kera ditutupi oleh bulu. Manusia kulitnya tampak. Karena itu, karena kulitnya tampak dinamakan basyar. Kenapa dinamakan insan? Dinamakan insan karena likathrotin nisyan, karena sering lupa. Tapi maknanya semua itu adalah hayawanun natik. Huwa an yakuna lafdu mutakatsiran wal makna muttahidan kal insan wal basyar wa kal asad wal lith. Sama. Al asad wal lith maknanya adalah singa. Wa kal matar wal ghaith. Sama. Maknanya apa? Hujan. Fa innal lafdha fi kullin minal amthilati thalathah mutakatsirun wal makna wahidun. Dibilang semua lafadz daripada tiga misal itu lafadznya banyak tapi maknanya hanya satu. Wa huwa fil awwal hayawanun natik. Makna yang pertama insan wal basyar itu adalah hayawanun natik, dan yang kedua al asadu wal laith maknanya ada al hayawanul muftaris, hewan yang predator, dan yang ketiga al mataru wal ghaith itu adalah al kutor atau al kutoru an nazilu minas sama. Tetesan-tetesan yang turun daripada langit, yaitu hujan namanya. Sama saja namanya apa? Hujan. Sin, ma huwa tashkik. Oke Habib, kita sudah mengetahui tawatu, takholuf, istirok, dan taraduf. Yang terakhir at-tashkik. Tashkik itu mudah. Tashkik itu maknanya sama, cuma perbedaannya daripada kuat dan lemah. Kuat dan lemah. Bismillah. Macam mana? Ini saya hapus ya. Ini banyak anunya, apa namanya? Praktikalnya banyak. Kalau Anda guna kalimat ini, Anda akan mudah cakap, Suf. Apa itu musyakkak? Musyakkak ini lafadznya satu, maknanya juga satu, tapi maknanya itu mungkin kuat dan lemah. Contohnya apa? Saya mudahkan ya. Al-hirrif, pedas. Saya pernah tengok di iklan Maggi itu, pedas giler. Apa itu pedas giler itu? Pedas, cuma levelnya tinggi. Bila-bila Anda cili padinya satu, pedas. Dua, lebih pedas lagi. Tiga, lebih pedas lagi. Maknanya kalau maknanya pedas tapi bisa lebih, itu namanya apa? Musyakkak. Sama apalagi? Manis. Kurang manis. Manis sangat. Manis biasa. Lah, selama semuanya itu sama-sama manis, cuma ada level tinggi dan level rendah, itu namanya apa? Musyakkak. Begitu pula putih. Ada putih macam ini. Ada putih semacam ini. Begitu kan? Tapi Anda cakap dia putih. Ada putih tembok, ada putih gading. Orang Indonesia cakapnya putih tulang. Putih tulang. Dia putih sikit-sikit, ada kuning-kuningnya sikit. Ada putih putih salju. Putih tulang, putih gading gajah,
dan putih salju. Semuanya sama-sama putih. Cuma ada yang lebih kuat. Biasanya daripada syiddah wa dha'af, satunya lemah, satunya kuat. Warna-warna itu sama seperti itu. Ada putih yang sangat, putih yang biasa. Ada biru yang pekat, ada yang tak pekat. Ada kan apa? Ada kopi yang kau. Kau. Saya kira kau itu berbusa. Oh, ini apa namanya? Ada busanya. Terus ada kawan saya cakap, "Habib, kau itu bukan berbuih, tapi kau itu pekat." Loh, kopi yang biasa dan kopi yang kau juga dikatakan dia itu kopi. Cuma tingkat kepekatannya itu berbeza. Ketika tingkat kepekatannya itu berbeza, Anda bisa katakan al-qahwa musyakkak. Qahwa apa? Qahwa itu musyakkak. Makna musyakkak adalah sebuah makna yang kekuatannya berbeza-beza. Dan biasanya kalau saya boleh cakap, orang alim itu atau ilim itu musyakkak, makulatul musyakkak. Kenapa? Karena ada orang itu alim biasa, ada yang sangat alim. A'immatul arba'ah jangan Anda bandingkan dengan Ibn Hajar ataupun Romli ataupun Nawawi. Level mereka tak sama dengan levelnya a'immatul arba'ah. Kenapa? Karena memang ilim itu musyakkak, ada yang kuat dan ada yang lemah. Itu namanya apa? Musyakkak. Kedudukan, satunya presiden, satunya menteri, satunya perdana menteri. Maknanya yang namanya kedudukan atau mansib musyakkak, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Jihatut tashkik ada beberapa. Yang pertama adalah kuat dan lemah. So, tengok, ma huwa tashkik? Huwa an yakuna lafdu wal makna muttahidaini. Yang namanya tashkik itu lafaz dan maknanya itu apa? Satu. Akan tetapi maknanya itu yatafawatu fi afrodihi. Akan tetapi maknanya itu yatafawat. Makna yatafawat itu berbeza-beza atau berlevel-level di dalam afrodnya. Di dalam apa? Afrodnya. Mungkin berbezanya itu dari kuat dan lemah. Contohnya seperti putih. Fa inna maknahu fi thalji asyaddu minhu fil aj. So, tengok. Al-bayad. Bayad ini kan putih kan. Di antara afrodnya putih adalah as-salju. Ada putih salju. Snow. Putih salju. Ini juga namanya putih. Ada lagi putih namanya al-aj. Al-aj ini gading gajah. Gajah itu kan ada taringnya itu kan. Itu namanya kalau dalam bahasa Arab aj. Itu juga putih, tapi putihnya salju aqua daripada putihnya aj. Maknanya putih itu sendiri maknan musyakkak. Maknan apa? Musyakkak. Bismillah. Maknan yang musyakkak. Jayyid jiddan. Wakal khudrah fin nabat fa innaha fi ba'dihi aqwa minal akhar. Sama al khudrah. Ini Syekh Yasin ini Masya Allah ya nih. Mungkin beliau sering ke pasar. Subhanallah, orang-orang laki-laki zaman dahulu tuh yang beli ke pasar laki-laki. Beliau nak mudahkan istrinya. Khudrah. Ada kan yang hijau. Ada kalau tengok sayur-sayuran ada yang hijaunya pekat, ada yang tak pekat. Ada yang hijaunya pekat, ada yang tak pekat. Maknanya khudrah itu sendiri apa? Musyakkak. Kal khudrah fin nabat, seperti hijau di tumbuh-tumbuhan. Yang mana hijrah itu yang mana hijau itu di dalam sebagian hijau lebih kuat daripada di tanaman yang lain. Oke, ini adalah perspektif kuat perbezaan level antara makna musyakkak. Satunya perbezaan di dalam kuat dan lemah, yang satunya lagi perbezaan di dalam mana yang dahulu dan mana yang akhir. Seperti apa? Al-wujud. Al-wujud. Kata-kata al-wujud bisa Anda itu mengatakan di antara afrodnya wujud yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada wujud yang ada pada al-insan. Semuanya mempunyai sifatun nafsiyah. Allah mempunyai sifatun nafsiyah namanya al-wujud.
dan manusia mempunyai sifatun nafsiyah namanya apa? Al-wujud. Lah, selama dua-duanya itu mempunyai wujud, akan tetapi wujud yang ada pada Allah lebih kuat daripada wujud yang ada pada manusia. Dari perspektif wujud yang ada pada Allah lebih dahulu daripada wujud yang ada manusia. Maknanya perbezaan antara wujudnya Allah dan wujudnya manusia apa? At-taqaddum wat ta'khur. Apakah bisakah Habib kita katakan wujudnya Allah dan wujudnya manusia itu lebih kuat seperti di putih dan hijau? Maknanya wujudnya Allah lebih kuat dan wujudnya manusia lebih lemah. Wallahu a'lam, tak boleh seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya wujud itu basit. Tak payah tanyaan, tak ingat-ingat yang saya katakan. Al-wujud basit, maknanya wujud basit. Wujud itu simple. Dia tidak terdiri daripada banyak perkara, berbeza dengan putih. Terdiri daripada banyak perkara. Saya tak nak jelaskan apa itu warna, karena itu urusannya di dalam ilmu kalam. Begitu pula al-wujud, urusannya di dalam ilmu kalam. Cuma saya nak beri isyarat saja bahwasanya yang namanya wujud itu basit, makna basit tidak terdiri daripada banyak perkara, dia hanya satu, simple saja. Lah, selama dia simpel, dia tidak bisa kuat dan lemah. Terus perbezaan antara wujud Allah dan wujud insan itu apa? At-taqaddum wa ta'akhur. Lebih dahulu dan lebih akhir. Maknanya wujudnya Allah lebih dahulu daripada wujudnya manusia. Selama perbezaan antara wujudnya Allah dan wujudnya manusia daripada kedahuluan dan keakhiran, dan dua-duanya dinamakan wujud. Dinamakan wujud itu apa? Musyakkak. Musyakkak. Wa imma bitaqaddumi kal wujudi fa inna ma'nahu fil wajib qablahu fil mungkin. Dibilang kadangkala yang namanya wujud itu, yang namanya musyakkak itu lebih dahulu daripada yang lainnya, seperti wujud, yang mana wujud itu di dalam wajib, yakni wajibul wujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebelum wujud yang ada di dalam perkara yang mungkin, yaitu manusia. Kemudian setelah kita menyelesaikan 5 nisbatul lafadz ilal ma'ani, kita masuk ke aqsamut takhaluf. Yang namanya takhaluf kan ada 4 kan, ada 5 tadi itu. Ada tawatu, ada takhaluf, ada mustarok, ada apa lagi? Musyakkak. Kemudian ada taraduf. Lah, takhaluf khas itu mempunyai beberapa bagian. At-takhaluf suf ila kam yanqasimu takhaluf. Takhaluf itu terbagi menjadi 4 takhaluf saja. Yang lainnya tak ada. Yakni yang dibagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi adalah apa? At-takhaluf. Takhaluf sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah musawah, wa mubayanah, wa umum wa khusus mutlak, wa umum wa khusus wajhi. Pertama, saya ingatkan lagi apa itu takhaluf. Takhaluf adalah 2 lafadz yang berbeza makna. 2 lafadz yang berbeza apa? Maknanya. Jayyid jiddan. Kemudian ketika kita lebih masuk ke dalam lagi, yang namanya takhaluf kadangkala maknanya itu berbeza, cuma afrodnya mungkin bisa satu, mungkin ada persamaan di beberapa afrod, ada yang tidak. Karena itu kan, tengok, ila kam yanqasimu takhaluf yanqasimu ila arba'ati aqsam, musawah wa mubayanah wa umum wa khusus mutlak wa umum wa khusus wajhi. Dibilang takhaluf bagi menjadi 4. Yang pertama adalah musawah, yang kedua adalah mubayanah, yang ketiga adalah umum wa khusus mutlak, yang keempat adalah umum wa khusus wajhi. Satu persatu. Ma huwal musawah? Apa itu musawah? Musawah adalah an yasduqa kullu wahidin minal lafdin ala kulli ma yasduqul akhar. Dibilang al-musawah. Musawah ini adalah satu bagian daripada takhaluf. Apa itu? Lafadznya beza, maknanya juga beza, tapi afrodnya sama. So, tengok contohnya apa? Al-insan, an-natik. Bukan natik, kal insan wat dohik.
Seperti manusia dan dohik. Apa itu manusia? Apa makna manusia? Al-hayawanun natik. Manusia adalah hayawanun natik. Apa itu ad-dohik? Al-mustambit lima anin dakikoh. Sesuatu yang bisa istimbat dengan makna yang detail. Itu namanya apa? Itu namanya ad-dohik. Bismillah. So, tengok. Maknanya berbeza, lafadznya berbeza, satunya insan, satunya dohik. Maknanya satunya hayawan natik, satunya mustambit lima anin dakikoh. Akan tetapi kalau Anda tengok afrodnya sama, afrodnya insan, zaidun, amrun, bakrun. Afrodnya dohik juga sama, zaidun, amrun, dan bakrun. So, tengok, lafadznya beza, maknanya beza, afrodnya tapi sama. Kalau ada dua hal seperti itu, namanya apa? Musawah atau at-tasawi. Atau apa? At-tasawi. Dibilang katanya Syekh Yasin Fadani, dan di antara misal daripada musawah, ar-rajm wa zinal muhson. Ar-rajm wa zinal muhson. Dibilang, setiap orang yang dirajam, pasti dia juga zanil muhson. Dan setiap zanil muhson pasti dirajam. Padahal ar-rajm maknanya bukan zanil muhson. Bukan. Maknanya rajm itu dilempar dengan batu kecil-kecil. Zanil muhson adalah orang yang sudah pernah menikah tapi dia berzina. Beza kan maknanya, akan tetapi di dalam syariat masodiknya sama. Masodiknya sama. Itu namanya apa? Musawah. Mahuwal musawah huwa an yasduqa kullu wahidin minal laftaini ala kulli ma yasduqu alaihil akhar. Wa yasihhu hamlu ahadihima alal akhar ka insanin wa hamlu ahadihima alal akhar. Dibilang setiap afrodnya bisa, yakni setiap afrodnya dohik adalah afrodnya insan, dan afrodnya insan adalah afrodnya dohik. Sekiranya Anda mengatakan, tengok ya, afrodnya insan apa? Zaidun. Anda boleh katakan Zaidun insanun. Anda juga boleh katakan Zaidun dohikun. Sama saja, boleh. Kenapa? Karena afrodnya yasduk alaihil akhar. So, tengok, huwa an yasduku kullu wahidin minal laftaini ala kulli ma yasduku alaihil akhar. Dibilang lafadznya dan maknanya itu yasduk ala, yakni afrod daripada salah satu makna ini semuanya adalah yasduk kepada makna yang lainnya. Dan boleh hamlu ahadihima alal akhar. Haml ini dijadikan afrodnya itu mubtada dan insan atau itu dijadikan khobar. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Di sini dikatakan hamlu muwato'ah, bukan hamlu istiqoq alama. Ini pembahasan syamsiyah itu. Hamlu muwato'ah dan hamlu istiqoq. Hamlu, saya jelaskan saja hamlu muwato'ah itu apa. Hamlu huwa-huwa. Hamlu huwa-huwa itu Anda boleh katakan Zaidun huwa insan. Boleh, tidak ada masalah. Itu namanya hamlu muwato'ah. Anda boleh katakan Zaidun huwa insan atau Zaidun huwa dohik. Setiap mubtada dan khobar yang bisa Anda ganti huwa itu namanya hamlu muwato'ah. Maknanya afrod, maknanya dua lafadz yang bisa dikatakan dia itu musawah, harus afrodnya itu bisa yasduk, bisa afrodu ahadihima yasduk ala afrodil akhar, dengan cara apa? Hamlu muwato'ah. Baru dikatakan dia itu apa? Musawah. Ala kulli ma yasduku alaihil akhar wa yasihhu hamlu ahadihima alal akhar ka insanin wa dhahik fa inna kulla ma yasduku alaihil insan yasduku alaihi dhahik. Dibilang setiap afrodnya insan bisa menjadi afrodnya dhahik. Begitu pula sebaliknya. Wa yasihhu hamluhu alaihi, dan boleh untuk Anda hamal. Hamal itu menjadikan insan dan dhahik ini mahmul khobar untuk afrodnya sendiri. Fayuqalu Khalid insan. So, Khalid diantara afrodnya insan. Anda bisa mengatakan Khalid insan wa Khalid dhahik. Dan semua hamal ini muwato'ah dengan makna Anda bisa mengatakan Khalid huwa insan, Khalid huwa dhahik. Itu namanya apa? Hamal muwato'ah. Ada lagi hamal namanya hamal istiqoq. Tak ya tahu itu. Nanti di kitab yang lebih tinggi akan saya jelaskan.
Wa yusamma aidon tasawi, sama musawah bisa Anda katakan apa? At-tasawi. Tasawi ini yang lebih famous digunakan, at-tasawi. Itu maknanya sama ya, istilahnya mirip-mirip juga. Yang kedua adalah al-mubayanah. Mubayanah ini mudah lagi. Mubayanah itu lafadznya beza, maknanya beza, afrodnya juga beza. Yang saya jelaskan ini adalah hakikoh daripada at-takhaluf di beberapa penjelasan yang lampau. Apa contohnya mubayanah atau tabayun? An la yasduqa wahidun minhuma syai'un mimma yasduqu alaihil akhar ka insan wal farasuf. At-tabayun atau al-mubayanah, kita ikut istilahnya Syekh Yasin Fadani. Al-mubayanah dua lafadz mempunyai dua makna dan tidak ada afrodnya yasduq alaihil akhar. Satunya apa? Al-insan. Yang kedua apa? Al-faros. Al-insan wa al-faros. Maknanya insan al-hayawan natik. Maknanya faros al-hayawan as-sohil. Maknanya berbeza, afrodnya juga berbeza, seperti yang saya jelaskan barusan di mana namanya di at-takhaluf di kisim yang sebelumnya. Ini namanya apa? Al-mubayanah. Saya kira jelas. Wa yusamma aidon, mubayanah ini juga dinamakan apa? At-tabayun. Saya ulangi lagi, mubayanah adalah lafadznya berbeza, maknanya berbeza, afrodnya tidak ada yang yasduq alaihil akhar. Sekiranya Anda tidak boleh mengatakan kepada afrodnya insan, Khalid contohnya, Khalid tidak afrodnya, Anda tidak boleh mengatakan Khalid faros. Dan ada di sini afrodnya faros namanya Ya'fur. Anda tidak boleh untuk mengatakan Ya'fur insan. Sekarang al-umum wal khusus apa? Al-umum wal khusus mutlak. Apa itu umum wal khusus mutlak? An yasduqa wahidun minal lafdain ala kulli ma yasduqu alaihil akhar min ghairi akasi. Bilang umum wa khusus mutlak adalah satu lafadz, maksudnya satu makna, yasduq alaihi maknal akhar, dan tidak sebaliknya. Contohnya apa? Kal ika insanin wa hayawan. Al-umum wal khusus al mutlak. Ada dua lafadz, satunya lebih umum, satunya lebih khusus. Contohnya apa? Al-insan. Yang kedua apa? Al-hayawan. Afrodnya insan lebih sedikit daripada afrodnya hayawan. Sekiranya afrodnya insan, boleh Anda katakan, boleh Anda jadikan maudhu untuk hayawan. Contohnya apa afrodnya insan? Khalid. Anda boleh katakan Khalid hayawan. Amr hayawan. Bakar hayawan. Boleh. Tapi hayawan tak boleh semacam itu. Karena afrodnya hayawan diantaranya adalah faros, himar. Semuanya ini adalah makhluk hidup. Anda tidak boleh mengatakan al-farosu insanun. Ini kadib. Maknanya kullu afrodil insan yasduku alaihil hayawan walaysa kullu afrodil hayawan yasduk alaihil insan. Kalau Anda nak diagram Venn macam ini. Tengok. Ini adalah afrodnya semua, ini adalah afrodnya. Setiap afrodnya alif, afrodnya ba. Tapi belum tentu afrodnya ba adalah afrodnya alif. Alif di sini adalah insan, ba di sini adalah hayawan. Ini namanya diagram Venn, ya, nih. Diagram Venn, dan Syekh Bilal di dalam Hasyiah Bilal guna diagram semacam ini. Ini adalah apa? Umum wa khusus mutlak. Umum wa khusus mutlak. Ma huwal umum wa khusus mutlak wa an yasduqa wahidun minal lafdaini ala kulli ma yasduqu alaihil akhar min ghairi aksin ka insanin wa hayawan. Dibilang Syekh Yasin, dikatakan di sini bahasanya di antara misal umum wa khusus mutlak adalah mughtasil wal inzal.
mandi dan keluar mani. Tidak setiap mandi itu sebabnya keluar mani. Tapi pasti kalau Anda keluar sperma, Anda mandi. Subhanallah ya, saya Yasin ini sering mendekatkan pemahaman-pemahaman ini dengan fikih, karena fikih itu di Nusantara termasuk perkara yang paling banyak dipelajari. Jadi kalau dimisalkan dengan fikih akan mudah paham, karena itu beliau misalkan dengan fikih. So, wa min qabilil umum wal khusus mutlaq al-ghusl wal inzal. Li anna kullu munzilin mughtasil wa laysa kullu mughtasilin munzil. Li annal mughtasil qad yakunu ghairu munzilin wa ghtisaluhu lin nadhafa. Karena kadangkala orang yang mandi itu mandi bukan karena keluar sperma, tapi hanya nak bersih-bersih badan ya. Macam kita kan setiap hari mandi, belum tentu karena keluar sperma atau karena berjima, tidak. Dan yang terakhir adalah mahuwal umum wal khusus al wajhi. Apa itu umum wal khusus wajhi? Huwa an yasduqa kullu wahidin minal lafdin ala ba'di ma yasduqul alaihil akhar ka hayawan wa abiyat. Umum wa khusus wajhi itu adalah dua lafadz, mempunyai dua makna, mempunyai afrod yang berbeza-beza, dan sebagian afrodnya yang pertama yasduk alaihi afrod yang kedua, bukan semuanya, sebagian. Begitu pula afrod kedua, sebagian daripada afrod yang kedua yasduk alaihi afrod yang pertama. Umum wal khusus al wajhi. Maaf. Umum wal khusus al wajhi. Contohnya apa? Nomor 1. Al-faros. Apa kita ikut Syekh Yasin saja. Al-hayawan, biar mudah. Yang kedua apa? Al-abiyat. Afrodnya hayawan banyak, tapi sebagian afrodnya hayawan itu abiyat. Dan sebagian afrodnya abiyat ada hayawan. Karena putih itu kadangkala baju putih, kopiah putih, buku putih. Hewan juga ada yang putih. Hewan pun ada yang hitam, ada yang merah, ada pula yang putih. Akhirnya nanti dua ini akan bertemu di satu misdak apa? Al-hayawanul abiyat. Kalau diagram Venn-nya semacam ini. Ini afrodnya. Di sini al-hayawan. Di sini al-abiyat. Di sini al-hayawanu al-abiyat. Al-hayawanu apa? Al-abiyat. Ini namanya apa? Al-umum wal khusus wajhi. Maknanya berbeza, afrodnya juga berbeza, tapi ada sebagian afrod yang bertemu. Itu walaupun satu, itu namanya umum wal khusus wajhi. Ini tak ya, ini misalnya Syekh Yasin sikit-sikit susah menikah dan mulkul yamin tak ya. Lebih mudah al-hayawan wa abiyat jayyidan. Dengan selesainya ini, kita akan masuk ke apa namanya, ke kuliyatul khomes. Yang mana kuliyatul khomes ini ya takalam, kita kan sudah belajar kuli wal juz'i kan. Mantik tak suka juz'i. Dan rata-rata juz'i itu ilmu-ilmu yang lain pun juga tidak suka yang namanya apa? Juz'i. Rata-rata ilmu semuanya itu kuli. Juz'i itu hanya dipakai di dalam fatwa saja. Di dalam fatwa saja. Semua ilmu kuli. Ketika Anda tengok al-fa'il marfu' dalam nahwu je, al-fa'il marfu' bukan dia cakap perkara yang juz'i, tapi cakap perkara yang kulli. Maknanya semua masodik fa'il dia itu marfu'. Sholatu zuhur wajibatun dalam fikih. Bukan sholat duhur saya atau sholat duhurnya Ustadz Fatih. Semua yang dinamakan sholat duhur itu apa namanya? Itu wajib. Maknanya semua ilmu itu berkaitan tentang perkara yang kuli. Begitu pula ilmu mantik. Karena yang namanya mantik itu qawanin, konun, maka yang selama dia itu konun, dia berkaitan tentang perkara yang kuli. Lah, kuli itu ada 5. Kuli itu ada apa namanya? Kuli itu ada 5. Dan kuliyat khomes ini wallahu a'lam, yang saya kira
bab yang sedikit susah itu ya kuliah khomus ini. Cuma dia tak susah-susah sangat, cuma jarang kita praktikalkan. Akan tetapi di dalam, kalau Anda belajar fikih, terutama di babur riba, Anda boleh tengok saya punya video di Jinan TV, di Yakutun Nafis. Ketika Anda mempelajari tentang babur riba, kalau Anda tidak paham jinsu wan nau' qatil, Anda tidak akan memahami apa itu riba, yakni. Nuhawil anak qalilan daripada makulatul asyrah, hasba mata yassar, dan sisanya, bakinya kita selesaikan di pertemuan yang akan datang. Mabadi'ut tasawurat al-kulliyatul khams. Ini saya hapus. Ya Allah. Yang mana kuliatul khams ini juga dikatakan mabadi' tasawurat. Sudah saya katakan, mantik itu kan ada dua ya, ada tasawurat dan ada tasdiqat. Setiap dua ini mempunyai mabadi' wal maqasid. Mabadi' daripada tasawurat adalah kuliatul khams. Maqasidnya adalah mu'arrifat. Mabadi' daripada tasdiqat adalah qadaya wa ahkamuhu. Maqasidnya adalah apa? Al-qiyas. Karena kita masuk ke ke mabadi'ut tasawurat. Yang mana mabadi'ut tasawurat ada apa? 5. Al-kulliyatul khams dan makulatul asyr. Lah, makulatul asyr ini adalah macam daripada salah satu daripada kuliyatul khams. Salah satu daripada kuliyatul khams namanya al-jinsu. Lah, jinsu ini mempunyai ada 10 macam. Lah, 10 macam daripada jenis ini kita kenal dengan nama apa? Al-makulatul asyr. Sikit. Minimum hal-hal semacam ini sudah pernah Anda dengar. Kalau Anda di dalam kelas ini Anda boleh faham 70% khair kabir. Wallahi khair kabir, Sof. Khair kabir. Karena ini menurut saya pertama kali Anda bersentuhan dengan ilmu mantik, ilmu yang sangat agung sekali. Kalau Anda boleh faham 70%, wallah ada khair kabir ya nih. Khair kabir. Anda ulang terus. Tengok saya punya video di kelas-kelas yang lain, dan juga Anda ulang-ulang video ini. Insya Allah akan diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tahu ini susah, tapi bukan perkara yang mustahil untuk difahami. Wallahu alam. Al-kulliyatul khams ilakam yanqasimul kulli yanqasim ila kismen kulliyun dati wa kulliyun arodi. Yang namanya kulliyatul khams kan tengok ya, al-kulliyatul khams. Kulliyat adalah jamak daripada apa? Kulli. Ada perkara makna-makna yang kulli itu kalau kita nak bagi lebih, kalau kita nak kembalikan ke perkara yang lebih tinggi, terbagi menjadi berapa? Menjadi 5. Menjadi berapa? 5. 5 itu kita bagi menjadi 2. Ada yang dzati, ada yang arodi. Apa itu yang dzati? Makna kulliyun dzati adalah kulli yang tidak keluar daripada mahiyah atau yang masuk daripada mahiyah. Tengok jawab lagi ya. Saya yakni kalau bisa kita selesaikan kulliyun dzati khair kabir ya nih hari ini. Ma huwal kulliyun dzati? Ilakam yanqasimul kulli yanqasimu ila qismin kulliyun dzati wa kulliyun arodi. Ma huwal kulliyud dzati huwa makana dakhilan fil mahiyah au ma la yumkinu fahmul haqiqati biduni. Kulli dzati adalah kulli yang masuk di dalam mahiyah sesuatu. Saya beri contoh ya, al-insan. Mahiyah insan, hakikoh insan, mafhum insan, makna insan, semuanya berarti sama. Tengok. Hakikoh, makna, mafhum, mahiyah, maknanya satu. Maknanya apa? Satu. Jangan tertipu. Mahiyah, apa ini mahiyah nih? Mahiyah hakikoh, makna, mafhum, semuanya adalah 4 lafadz mempunyai satu makna. Maknanya 4 lafadz ini semuanya apa? Mutarodif. Lafadznya banyak, maknanya satu. Apa mafhumnya manusia? Al-hayawanun natik. Ayo. Hayawan, ini kan lafadz yang maknanya kulli kan. Afrodnya dia banyak. Natik juga afrodnya dia banyak. Kalau ada kulli tidak keluar daripada mafhumul hayawan. Kalau ada kulli
kalau ada lafdul kulli yang tidak keluar daripada mafhumul insan, namanya itu adalah apa? Kulliyun dzati. Kulliyun apa? Dzati. Maka nada khilan fil mahiyah. Di sini mahiyahnya insan terdiri daripada dua hal. Al-hayawan wan natik wal majmu' bainahuma. Kalau Anda nak tengok hayawan saja, ini namanya al-jinsu. Anda nak tengok natik saja, al-faslu. Kalau Anda tengok gabungan daripada keduanya, yang mana gabungan daripada keduanya itu menghasilkan insan, maka insan itu namanya apa? An-nawu. Nah, tiga ini namanya al-kulliyul ad-dzati. Yang keluar daripada ini namanya kulliyul arodi. Kulliyul apa? Arodi. Yang mana tanpa adanya hayawan, Anda tidak akan bisa untuk memahami hakikat insan. Tanpa adanya natik, Anda tidak bisa memahami hakikat insan. Begitu pula tanpa adanya insan, Anda pun juga tidak bisa memahami apa itu manusia. Jelas ya nih. Tidak ada salah satu saja Anda tidak bisa memahami hakikat, apalagi tidak ada kedua-duanya. Huwa maka nada khilan fil mahiyah au ma la yumkinu fahmul haqiqah bidunihi. Al-kulliyu dzati adalah kulli yang masuk di dalam mahiyah sebuah sesuatu, atau yang kulli itu tanpa adanya kulli itu Anda tidak bisa memahami hakikat daripada sesuatu. Apa itu kulliyul arodi? Kulliyul arodi adalah kulli yang keluar daripada mahiyah. Contohnya apa kalau di sini? Al-masyi. Al-masyi yang berjalan. Masyi ini kulli karena afrodnya banyak, tapi dia tidak masuk di dalam hakikat apa? Insan. Atau ad-dohik. Nanti bila-bila kalau di dalam kitab yang lebih tinggi akan saya jelaskan kenapa kok dohik ini bukan arodi, bukan dzati, kenapa dia arodi. Yang mana definisi manusia itu al-hayawanun natik, bukan hayawanut dohik. Maknanya dohik keluar daripada definisi manusia. Cuma dohik ini hanya untuk manusia saja, karena hanya manusia yang bisa untuk istimbat makna-makna yang susah. Makhluk hidup selain manusia tidak bisa. Masyi yang bisa berjalan bukan hanya manusia. Manusia dan selain manusia bisa berjalan. Ketika dia untuk manusia dan selain untuk manusia, namanya al-aradul am. Ketika hanya untuk satu macam orang, satu macam makna saja, seperti dohik, itu namanya al-aradul khos. Atau bisa Anda namakan apa? Al-khawas. Bisa dipakai al-khawas. Ma khawasuhu, yakni ma khawasuhu, apa sifat-sifat yang khusus untuk makna tersebut. Ma huwal, maknanya tanpa adanya masyi, tanpa adanya dohik, Anda bisa paham manusia. Karena definisi manusia tidak terdiri daripada masyi wa dohik. Karena itu kan didefinisikan kulliyul arodi adalah maka nakhorijan anil mahiyah. Kulli yang keluar daripada mahiyah. Atau kulli yang mungkin difahami hakikat manusia itu tanpanya. Maknanya kalau Anda tidak paham masyi dan dohik, Anda masih bisa paham hakikat manusia. Ini hanya manusia, hanya contoh ya. Hanya contoh sahaja. Maknanya aradul am atau aradul khos, yang mana dua ini namanya apa? Al-kulliyul arodi. Kulliyul arodi ini, kalau Anda tidak memahami kulliyul arodi, Anda bisa memahami hakikat sesuatu. Karena hakikat sesuatu terdiri daripada jenis wal fasl. Kenapa Anda bisa memahami hakikat sesuatu tanpa adanya kulliyul arodi? Karena kulliyul arodi tidak termasuk atau keluar daripada hakikat sesuatu tersebut. Ilakam yang kasimul kulliyul dzati, dibilang keberapa? Ada berapa terdiri kulliyul dzati? Kulliyul dzati itu terbagi menjadi 3. Jinsun, nau'un, wa faslun. Jinsun wa nau'un wa faslun. Kulliyul dzati terbagi menjadi 3. Satunya jenis, satunya nau', satunya apa? Al-fasl. Oke, jiddan.
Oke. Ilakam yang kasimul kuliyul arodi. Kalau kuliyul arodi terbagi menjadi berapa? Kuliyul arodi terbagi menjadi dua. Satunya arodun khos, satunya arodun am. Jadi ada jenis, fasal, nau, arodun khos, arodul am. Ada berapa? 5. Lah, 5 ini namanya apa? Kuliyatul khomas. Namanya apa? Kuliyatul khomas. Nuhawil, di pertemuan ini kita menyelesaikan kuliyud dati, kuliyul arodi kita selesaikan di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Mahuwal jinsu yang qasimu ila qismen aradun khos wa aradun khos wa aradun am fal kulliyatu khamsun. Maka lafat-lafat kulli semuanya ada 5. Jenis, nau, fasal, aradun khos wa aradun am. Apa saja 5 ini? Al-an sanubayyin wahidan tilwal akhar. Mahuwal jinsu, apa itu jenis? Kulliyun. Ini saya hapus. Apa itu jenis? Al-jinsu. Kulliyun makulun ala kathirina mukhtalifin bil haqiqah fi jawabi mahusuf. Kulliyun makulun ala kathirin mukhtalifina bil haqiqah fi jawabi ma huwa. Jenis itu adalah lafdun kulli. Yang mana lafdun kulli afrodnya itu hakikatnya berbeza-beza. Hakikatnya berbeza-beza dan lafdun jenis itu adalah jawaban untuk pertanyaan mahua. Kalau saya tengok al-hayawan, mahua. Kalau Anda nak tanya hakikat hayawan, Anda tanyanya mahual hayawan. Menunjukkan itu untuk pertanyaan. Pertanyaan tentang apa itu hakikat daripada hayawan. Anda mengatakan hayawan itu adalah jismun, namin, hassas, mutaharrikun, bil iradah. Hayawan itu adalah jisim. Jisim itu adalah benda yang lebih daripada 2 jauhar, yang bisa tumbuh, benda yang bisa tumbuh. Hassas, hassas itu sensitif, maknanya kalau Anda cubit dia akan terasa. Mutaharrikun bil iradah, dia bisa bergerak dengan keinginan dia. So, tengok. Afrodnya daripada hayawan apa? Afrodnya 1. Al-insan. Al-insan. Yang kedua, al-faros. Yang ketiga, al-himar. Semua ini adalah afrod masodik daripada hayawan. Yang mana definisi hakikat daripada 3 ini berbeza. Al-insan definisinya hayawanun natik. Faros definisinya hayawanun sohil. Himar definisinya hayawanun nahik. Tengok. Karena itu kan ala kathirin. Hayawan yasduk ala kathirin, masih banyak hewan-hewan. Dan semua masodik daripada hayawan, yang mana hayawan itu adalah jenis, semuanya mempunyai hakikat yang berbeza-beza. Hakikatnya berbeza-beza. Ketika yasduk ala kathirin, dan kathir itu mempunyai makna yang berbeza-beza, semua namanya itu adalah jenis. Dan wabi ibaratin aksar sifatu jama'atin mukhtalifati suwar ya ummuha maknan wahid. Jenis itu adalah sifat untuk sekelompok yang maknanya berbeza-beza, tapi sekelompok yang maknanya berbeza-beza ini semuanya mempunyai berkongsi satu makna yang sama. Apa itu? Hayawan. Anda bisa mengatakan al-insanu hayawan, al-farosu hayawan, al-himaru hayawan. Dengan kata lain, kalau Anda ingat kelas yang barusan, Anda bisa mengatakan al-hayawanu mutawatiun. Apa? Mutawatiun tawatu. Maknanya tawatu, hayawan itu mustarok maknawi baina afrodihi. Jayyid jiddan. Kal hayawan
binisbah ilal insan wa ghairihi min anwa'il hayawan. Seperti hayawan dari perspektif manusia dan selain manusia daripada afrod, makhluk-makhluk yang hidup. Maka anwa'ul hayawanat, macam-macam hayawanat daripada insan, wa bagor, wa lembu, wa fil, wa gajah, wa samak, fish, ikan, kathratun mukhtalifatus suwar. Semua ini mempunyai bentuk yang berbeza, mempunyai makna yang berbeza, akan tetapi semua ini berkongsi satu makna, yang mana satu makna itu adalah apa? Hayawan. Semuanya makhluk hidup. Anda tidak bisa mengatakan manusia lebih makhluk hidup daripada hayawan, daripada bagor. Bagor lebih makhluk hidup daripada fil. Tidak bisa. Semuanya mempunyai nyawa, dan nyawanya itu dikatakan mempunyai kehidupan dengan makna yang sama. Tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih lemah. Inilah yang namanya apa? Al-jinsu. Ilakam yang kosimul jinsu. Ada muridnya Aristo, namanya itu Farfarius. Untuk memudahkan jenis, dia membuat sebuah syajarah. Namanya syajarah Farfarius. Dia membuat seperti ini. Sof, tengok. Jauhar, jism, jismun nami, al-hayawan wal insan. Yang paling tinggi, ini namanya al-jinsul ali. Ini semua adalah taratubul jenis. Taratubul apa? Taratubul jenis. Tasalsul urutan jenis. Jenis yang paling tinggi namanya jinsul ali. Jinsul ali. Yang paling rendah ini hayawan, namanya al-jinsus safil. Nanti saya di kelas berikutnya insya Allah. Lah, Sof, tengok ya. Insan adalah nau. Insan ini adalah apa? An-nau. Di atasnya insan ada apa? Hayawan. Di atasnya hayawan ada jismun nami. Di atasnya jismun nami ada jisim. Di atasnya jisim ada jauhar. Maka karena di atasnya insan itu ada hayawan, maknanya langsung di atasnya insan langsung hayawan. Karena itu hayawan itu namanya apa? Al-jinsul qorib. Karena dia langsung di atasnya insan. Lah, jismun nami binisbah dengan insan namanya jinsun ba'id. Kenapa? Karena jismun nami tidak langsung di bawahnya itu insan, tapi di bawahnya masih ada hayawan. Cuma jarak antara insan wa jismun nami hanya 1. Tapi jarak antara insan dan jisim ada 2. 1, 2. Karena jaraknya ada 2, dikatakan jisim itu jinsun ba'idun bi martabatain. Jenis jauh dengan 2 level. Jismun nami jinsun ba'idun bi martabatin wahidah. Ini paham ya? Ini namanya syajarah Farfarius. Yang paling tinggi jauhar, jisim, jismun nami, hayawan, kemudian insan, di bawahnya insan afrod. Apa itu namanya? Zaid. Ilakam yan kosimul jinsu, yan kosimu ila kismain, jinsun korib wa jinsun bait. Apa itu jinsun korib? Apa itu jenis yang dekat? Dibilang jinsun korib adalah yang di bawahnya tidak ada jenis. Hayawan di bawahnya bukan jenis, di bawahnya adalah an-nau. Ketika di bawahnya itu langsung nau, namanya jinsun korib. Kehayawanin seperti hayawan binisbah kepada insan. Terus jinsul bait itu apa, Habib? Jinsul bait yang sekiranya di bawahnya itu jenis atau banyak jenis, maka dia itu bait bimartabatin kanamin. Sof, tengok. Jismun namin di bawahnya ada jenis,
Tapi satu saja, suf jismun namin, hayawan, satu. Baru nau. Karena di bawahnya hanya ada satu, dibilang jismun namin ba'idun bimartabatin wahidah. Kanamin binisbah lil insan, suf insan. Untuk kenamin, dia harus melewati hayawan. Karena dia harus melewati hayawan, dikatakan jismun namin ba'idun anil insan bimartabatin wahidah. Au ba'idan bimartabain ka jismin mutlak. Jismun mutlak. Ini mutlakul jisim. Jisim sahaja. Itu namanya jisim sahaja. Ini kan jisim dengan qaid nami. Di sini jisim sahaja. Insan untuk sampai ke jisim, dia harus melewati dua jenis. Hayawan wa jismun nami. Karena itu, jismun nami ba'idun anil insan bi martabataini. Ka jismin mutlakin binisbah lahu au bithalati maratiba kajauharin binisbah lil insan, atau jauh daripada insan dengan 3 level. Insan ke jauhar, tengok ya. Untuk sampai ke jauhar, insan kena melewati hayawan, jismun namin, wa jisim. Karena itu jauhar ba'idun anil insan bi salati maratib. Ayo. Kalau Anda paham ini, mudah ini. Benar. Ini namanya syajarah varias. Jayid jiddan. Macam mana? Nah, teruskan? Apa cukup? Kita teruskan an-nau. Saya kira cukup. Kita teruskan an-nau di kelas yang akan datang. Nanti kelas yang akan datang saya akan macam murojaah sedikit pasal jenis, murojaah syariah, tapi secara umum jenis sudah saya jelaskan. Intinya jenis adalah makna yang mana afrodnya itu apa? Afrodnya itu berbeza-beza. Nanti makna kuli tapi afrodnya sama kama sayati bayanuhu fid darsil ati insyaallah. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.